Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu model SDLC ya, kelanjutan dari beberapa model sebelumnya. Itu sekarang kita bahas Big Bang model ya. Apa sih Big Bang model itu? Nah, Big Bang model itu adalah model dari SDLC atau System Development Life Cycle yang tidak mengikuti pengembangan secara formal. Jadi tidak ada prosedur khusus yang harus dijalani dan hanya sedikit perencanaan yang diperlukan, bahkan mungkin tanpa perencanaan. Nah, model ini juga memfokuskan semua sumber daya pengembangan perangkat lunak dan pengkodean. Di model ini pelanggan itu sebenarnya itu tidak yakin ya dengan apa yang mereka inginkan, sistem seperti apa yang mereka inginkan, aplikasi seperti apa yang mereka inginkan, dan kebutuhannya itu langsung diimplementasikan dengan cepat ya, tanpa banyak dilakukan analisis terlebih dahulu ya. Nah, model ini sebenarnya juga cocok ya, atau lebih cocok untuk proyek kecil dengan hanya satu atau hanya dua pengembang, tim pengembang saja ya yang bekerja sama untuk melakukan pengembangan perangkat lunaknya. Nah, model ini cocok untuk produk dengan persyaratan yang tidak dipahami. Kenapa tidak dipahami? Karena apa? Pelanggan itu pun tidak yakin ya dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kesulitan untuk memahami persyaratan-persyaratan yang seperti apa dalam pengembangan sistemnya atau proyeknya ya. Kemudian tidak diberikan juga tanggal rilis final ya oleh si pelanggan itu ya. Nah, model ini sebenarnya cocok ya untuk bagi orang-orang yang ingin belajar bereksperimen ya untuk melakukan pengembangan sistem. Nah, adapun gambaran modelnya mungkin seperti ini, tapi tidak ada prosedur khusus, tidak mengikuti pengembangan secara khusus ya. Dan mungkin kurang lebih seperti ini. Silakan cari referensi lain mungkin ya untuk gambarnya ya. Nah, di sini ada time, ada effort, ada resources, ada software ya, yang tidak ada aturan khusus atau prosedur khusus ya. Nah, kemudian apa sih kelebihannya? Kelebihannya yang pertama itu sangat sederhana ya, dan hanya memerlukan sedikit perencanaan, bahkan itu tanpa perencanaan, yaitu jadi sederhana sekali ya. Analisisnya pun sedikit ya, jadi tidak memerlukan banyak analisis untuk melakukan mendeskripsikan apa sih kebutuhan atau persyaratannya ya. Jadi ini sangat sederhana, kemudian mudah dikelola dan tidak memerlukan prosedur formal seperti yang dilakukan oleh model-model sebelumnya. Misalnya ada model waterfall, ada iteratif, spiral, ada tahapan-tahapan khusus yang dilakukan ya, dengan prosedur-prosedur ya. Jadi kalau model Big Bang ini tidak memerlukan prosedur formal sehingga dia mudah dikelola. Nah, yang ketiga itu model ini cocok untuk proyek yang selalu berulang atau proyek-proyek kecil yang dilakukan secara berulang, dan proyek-proyek yang risikonya itu minimum ya. Nah, keempat itu sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan proyek menggunakan model Big Bang ini itu sangat sedikit ya, tidak memerlukan banyak orang dalam melakukan pengembangan sistemnya. Yang kelima, memberikan fleksibilitas ya, jadi lebih fleksibel tim pengembangnya untuk melakukan pengembangan ya. Kemudian apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya dia memiliki risiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi ya, karena kebutuhan yang tidak jelas. Nah, karena kebutuhan yang tidak jelas ini akhirnya tidak bisa dipahami dengan baik ya, keinginannya seperti apa,
sehingga ada perubahan-perubahan terus yang terjadi ya, perubahan-perubahan persyaratan, dan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dari tim pengembang itu sendiri ya, mau dibuat seperti apakah perangkat lunaknya. Jadi karena itu tadi kebutuhannya yang tidak jelas ya, jadi risikonya begitu tinggi. Nah, model ini bukan model yang baik untuk proyek yang kompleks, proyek-proyek besar dan yang berorientasi objek. Nah, kemudian model ini juga model yang buruk untuk proyek dengan jangka waktu yang lama atau proyek-proyek yang pengerjaan dalam waktu jangka panjang dan berkelanjutan. Nah, kalau persyaratannya disalahpahami ya, jadi karena ada perubahan-perubahan sehingga dilakukan berulang-ulang ya, pengembangan berulang-ulang, maka model ini akan menjadi model yang sangat mahal ya. Demikianlah mungkin sedikit penjelasan mengenai model Big Bang. Silakan Anda cari referensi yang lain, kemudian kerjakan tugasnya yang sudah di-share di GC. Oke, semoga dipahami. Assalamualaikum.